Karena saya lihat gini, pendeta itu bukan sebuah pekerjaan tapi panggilan. It's a calling gitu. Like if you're a businessman, wherever you're placed, you're gonna make money gitu. Tapi ada jiwa fightingnya, dan dimanapun saya ditempatkan, saya mau melayani, saya rindu melayani, and I know I will get back soon. Nah, ketika aku mengundurkan diri, ada 3 hal. Yang pertama, aku jadi nggak mencoreng nama baik dari organisasi. Yang kedua, aku nggak jadi batu sandungan bagi pejabat-pejabat lain ketika aku pursue, mau itu secara hukum atau viral, sosial media, even podcast seperti ini gitu. Nah, yang ketiga ya, what kind of father that won't do anything for their sons? Justru contohnya Bapak kita di surga, kalau dalam percayaan saya, dia mengorbankan anaknya yang tunggal ya untuk kita gitu. So I do it for my sons. Tell me, soalnya kayaknya mungkin banyak orang tidak tahu kasus ini, atau mungkin orang belum tahu, bisa coba di refresh nggak sih what happened? Sebenarnya kasus ini unik karena ini soal pemisahan antara orang tua dan anak yang kesannya dirampas. Makanya kalau misal di bahasa Inggris itu namanya parental alienation. Cuma di Indonesia itu sangat nggak ngetren gitu bahasa itu. Saya sebutnya pembegalan anak. Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi. Baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil. Harta kalian diambil. Menangis kalian. Belajar fikih. Itu kajiannya dalam itu. Tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Iya, betul. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Putar Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Viral, teman-teman, ya. Podcast yang dilakukan Grace Tahir dengan Geren Numondong. Ini lagi viral. Lantaran apa? Akhirnya Geren Numondong cerita juga. Ya, akhirnya dia cerita, dia terbuka mengenai alasan dia memilih mundur dari pelayanan kependetaan. Artinya kita tahu Geren Numondong ini sekarang tidak lagi menjadi pendeta secara resmi. Ya, secara resmi bukan pendeta lagi, tetapi tetap melakukan pelayanan. Tetap melakukan pelayanan, teman-teman. Dan itu bisa kita lihat dari statement-statement Geren Numondong yang mengatakan
banyak orang yang telepon dia, hubungi dia, minta didoakan. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang konon katanya punya mujizat, bisa menyembuhkan orang, bisa mendoakan orang ini itu, dia tetap melakukan pelayanan tersebut. Nah, itu yang dilakukan oleh Geren Lumondong sekarang, sekaligus akhirnya dia terbuka bahwa rencana dia adalah akan maju ke pengadilan, memperjuangkan kedua anaknya yang direbut oleh istrinya. Jadi Geren Lumondong itu sekarang berpisah dengan istri dan anaknya, dan dia tidak boleh berjumpa dengan anaknya. Lantaran ada surat dari pengadilan bahwa Geren Lumondong dilarang mendekati anak dan istrinya. Dan kita tahu, sebagai seorang ayah, tidak bisa berjumpa dengan anaknya, apalagi anaknya masih kecil, masih 2 tahun, yang nomor 2, itu sungguh sangat menyedihkan. Sehingga Geren merasa bahwa dia harus memperjuangkan anak-anaknya. Dan kalau kasus ini viral, tentu saja akan mencoreng wajah GBI. Tentu saja akan mencoreng nama Gilbert Lumondong, ayahnya. Ya, ayahnya adalah Gilbert Lumondong, seorang pendeta besar di Indonesia. Bukan hanya badannya yang besar, tapi memang namanya besar, teman-teman. Salah satu pendeta tersukses di Indonesia, jemaatnya luar biasa banyak, dan saya rasa teman-teman cukup familiar dengan Gilbert Lumondong, apalagi setelah pendeta Gilbert viral membandingkan zakat dan cara sholatnya umat muslim. Jadi, Geren Lumondong ini adalah putra mahkotanya, anaknya, anak pertama dan juga adalah seorang pendeta, dan salah satu bisa dibilang pendeta yang bakal diramalkan, dikatakan, diprediksi akan menjadi pendeta besar, tetapi sayang, tersandung pula masalah keluarga. Apalagi kita tahu, yang namanya pendeta, itu adalah contoh, itu adalah role model, bagaimana seharusnya menjadi manusia. Sebenarnya yang namanya ribut dengan keluarga itu biasa terjadi. Tapi entah kenapa kalau pemuka agama yang melakukan atau terjadi seperti itu, biasanya ini akan mencoreng pelayanannya. Kalau ribut itu normal sebenarnya. Di mana-mana kita bisa lihat ada keluarga yang ribut. Tapi entah kenapa kalau pendeta yang ribut, ini kan cukup nggak enak. Ya, baik ustadz juga sama gitu. Kalau ada ustadz yang keluarganya broken, ribut sama istri, bahkan sampai cerai, ini kan kadang sedih kita lihatnya. Apalagi cerainya itu bukan karena nggak cocok, tapi sampai terjadi hal-hal yang mengerikan. Ini sampai ada surat dari pengadilan bahwa dia tidak boleh mendekati istrinya, artinya ada permohonan dari istrinya, ada alasan dari istrinya meminta agar bisa keluar surat tersebut. Bisa jadi ini kuat dugaan terjadi KDRT. Jadi kalau wanita pernah dipukulin, pernah di KDRT, mereka bisa minta ke pengadilan agar si suami tidak boleh lagi dekat-dekat sama dia, karena takut terjadi kasus yang sama atau terulang. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu pembukaan dulu dari saya, dan supaya lebih jelas kita akan tonton dulu videonya. Ayah kamu menginspirasi kamu, Tuhan menginspirasi kamu, benar? Tuhan yang menggerakkan hati saya, Papa yang pave the way. Okay, alright. So I think we have that in common, Sure. right? Cuma beda bisnis. Iya. Ya. Kamu apakah masih tetap jadi pastor di gereja kamu? Pastor kan bahasa Latin artinya gembala, gitu. Nah, jadi kalau kita di bawah organisasi GBI, kita ada tata gereja yang yang menjadi dasarnya. Nah, kalau sekarang saya sudah mengajukan pengunduran diri sebagai pendeta. Kenapa? Karena saya mau fokus kepada perjuangkan hak saya untuk bertemu anak-anak saya yang dijamin Undang-Undang Indonesia dan juga dijamin Undang-Undang Australia. Nah, saya keluar dari kependetaan itu karena saya lihat gini, pendeta itu bukan sebuah pekerjaan tapi panggilan. It's a calling gitu. Like if you're a businessman, wherever you're placed, you're gonna make money gitu. Tapi ada jiwa fightingnya, dan dimanapun saya ditempatkan, saya mau melayani, saya rindu melayani, and I know I will get back soon. Nah, ketika aku mengundurkan diri, ada 3 hal. Yang pertama, aku jadi nggak mencoreng nama baik dari organisasi. Yang kedua, aku nggak jadi batu sandungan bagi
pejabat-pejabat lain ketika aku pursue mau itu secara hukum atau viral, sosial media, even podcast seperti ini gitu. Nah, yang ketiga ya, what kind of father that won't do anything for their sons? Justru contohnya Bapak kita di surga, kalau dalam percayaan saya, dia mengorbankan anaknya yang tunggal ya untuk kita gitu. Okay. So I do it for my sons. Tell me, soalnya kayaknya mungkin banyak orang tidak tahu kasus ini, atau mungkin orang belum tahu, bisa coba di refresh nggak sih what happened? Sebenarnya kasus ini unik karena ini soal pemisahan antara orang tua dan anak yang kesannya dirampas. Makanya kalau misal di bahasa Inggris itu namanya parental alienation. Cuma di Indonesia itu sangat nggak ngetren gitu bahasa itu. Saya sebutnya pembegalan anak. Karena begal itu artinya penyamun, penyamun itu artinya rampas. Benar-benar dirampas. Kalau di Australia, kalau di Indonesia modus operandinya biasanya, dan Bu Grace pernah interview Cleo dari Pejuang Anak, modus operandinya pria ini berkuasa. Karena punya uang, punya connection, punya network, dia bisa buat rekayasa sana sini sampai dia ambil itu anak walaupun ibu-ibu punya hak asuh. Nah, kalau di Western country berbeda. Wanita buat false allegation di pengadilan, dan tanpa ada pembuktian dari, tanpa ada apapun dari sisi prianya, judge langsung bisa memutuskan untuk berpisah dengan anak. Jadi kamu bilang bahwa istri kamu, kamu masih nikah atau udah cerai? Masih menikah, saya nggak diceraikan dan nggak bercerai. Istri kamu menuduh kamu sesuatu hal di Australia. Saya bilang biasanya modus operandi seperti itu. Nah, tetapi di kasus ini apakah terjadi demikian? Saya tidak bisa confirm dulu untuk saat ini. Tapi jadi begini, kamu punya 2 anak? Iya, betul. Benar, umur berapa mereka? 7 tahun dan umur 3 tahun, Noah sama Judah. 7 sama 3 dan 2 laki-laki ya? Alright, mereka saat itu bersama dengan istri kamu, semua satu keluarga ada di Australia? Iya. Alright, ini tahun berapa tahunnya? 2021. 2021, jadi pas dari COVID kamu semua di Australia. Terus apa yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah we've lived a bit separately gitu, dan waktu itu dia yang mengajukan untuk kita live separately karena kita ada pertengkaran. Habis itu kalau di sana tuh langsung dipanggil polisi sama tetangga. Nah, pertengkarannya nggak ada kekerasan fisik atau apapun, tapi suara yang tinggi. Nah, dari situ she wants to, kita kalau nggak pisah dulu sebentar, but we're still together. Di Alkitab ada ayat yang berkata tidak apa-apa berpisah untuk sama-sama berdoa, introspeksi diri. So I agree with that. Tapi lama-kelamaan itu justru berapa lama? Dari yang Planet 2 months jadi 6 months. 6 months itu kamu pisah terus? Dari situ tiba-tiba ada sebuah kertas yang membuat polisi itu punya hak untuk mengkriminalisasi aku kalau misalnya aku mengkontak, berbicara dan sebagainya. And honestly it's a bit hard for me to talk about this karena ini pertama kali saya terbuka, apalagi di forum yang lumayan besar gitu. Selama 6 bulan tersebut ketika kamu berantem dan live separately itu, apakah masih mengontak anak-anak kamu dan istri kamu? Masih punya hubungan. Masih ngobrol? Masih Ketemu juga? Right then we were living, half of the time we're living one roof. Tapi kamu bilang kan udah live separately kan? Jadi kalau di Australia itu ada yang granny flat. Jadi kayak nyambung rumahnya. Gitu. Ya, nyambung rumahnya tapi beda kamar. Tadi kamu masih ketemu lah begitu dengan masalah sampai satu hari itu ada surat. Surat itu surat apa sih? Maksud saya boleh tahu nggak sih? Suratnya adalah pokoknya surat yang mencegah dari aku bertemu dengan istri, berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak selama 3-4 tahun. Anak-anak disertakan. Jadi bukannya aku kasar kepada anak-anak, tapi anak-anak disertakan di situ. Jadi dia memakai surat itu untuk klaim kepada court atau the law untuk restraining order dari kamu kepada keluarga ini. Iya, jadi restrain me from that, and itu yang one-sided, dan everything that's one-sided gitu isn't fair, Kalau misalnya you see the lady justice, kan justice is blind, dia lihat yang mana yang salah yang benar. Nah, ini benar-benar kalau di Western world timpang sekali
kepada kalau perempuan ngomong harus dipercaya gitu. Jadi believe all women. Nah, makanya banyak grup ayah-ayah di Australia yang sangat very at risk, yang benar-benar mereka buat grup khusus jauh dari anak, mereka suicidal rate-nya tinggi, mereka seek mental health sulit. Jadi most victims of like suicide, mental health and all that sebenarnya kalau di Australia is male gitu. Okay. Nah, itu yang something yang bit different di Indonesia ini. Itu surat tersebut, kemudian tadi restraining order tersebut, itu kalau kamu nggak make your case, itu langsung diputuskan begitu aja. Kamu nggak bisa gini loh, appeal atau deny or whatever, itu nggak bisa. Bisa appeal if I use a lawyer, if I have enough money untuk sewa Australian law practitioner. But you do have money, to be honest. I mean, you're not poor. Honestly, back then I was poor. I had to live in my car for a few days. I had to live in people's houses, live on sofas, because... Sorry, kamu kan di Australia, mana bisa bilang poor banget menurut saya. Because when I lost my family, everything goes to the family, and I lost everything. How about your father? Kan your father not poor. Now that's another story. But it's linked itu menurut saya gitu loh. Kenapa kamu nggak pakai lawyer juga untuk appeal? Maksud saya itu pertanyaan saya. Why? Because beda approach antara Gen X sama my age. Oke, gimana? Tell me. Beda approach di mana kalau di Indonesia hukum itu untuk fight, untuk bercerai. Kalau di Australia hukum itu untuk kita duduk mediasi, untuk kita ngobrol berdua. Alright, jadi kamu ada mediasi juga ternyata kan? Karena aku nggak disetujui pakai lawyer, aku nggak di-fund pakai lawyer, dan aku nggak di-fund selama di Australia. Oke, ketika news ini terjadi kan pasti kan ayah kamu tahu kan apa yang terjadi, pasti nggak sih? Apa advice dia kepada kamu saat itu? Go home. Go home. To Indonesia. Tanpa anak-anaknya. Yeah. Terus apa dia punya strategi? Cuma go home aja begitu? Have faith that God will open the way. That's all. Dia nggak pernah offer bilang, okay, I'll find a lawyer, we'll go back to Australia, bla bla bla, nggak ada. Oke, jadi itu tuh udah apa? 3 years ya, 3 tahunan. Kamu sampai hari ini sejak keluar restraining order tersebut belum pernah kontak sama anak-anak kamu, benar? Kontak, ngeliat foto yang anak kedua aku, bahkan nggak tahu nama aku, nggak kenal papanya siapa. It's really hard. Yeah, of course, I'm sure. And kamu pernah coba nggak sih kontak istri kamu juga tidak Kalau aku kontak itu against the law. Against the law, dan aku langsung di-charge with a crime. Boleh nggak? Very serious. Oh, boleh nggak misal contohnya keluarga kamu yang kontak istrinya kamu? Sampai sekarang masih ada hubungan itu. Gitu. Tapi? Tetapi tidak ada progres antara hubungan aku dan anaknya gitu. But my family is free to contact them, but still ada di ordernya satu yang bilang bahwa kalau aku pass on a message, nah itu langsung aku di-charge with a crime. Selama proses 3 tahun ini, sebetulnya apa sih tujuan istri kamu? Oh, you have to ask her. Maksudnya, what does she want actually? If she wants a divorce, if she wants a divorce, udah terjadi. Jadi bukan divorce dong? I have no idea. That's why ini aku udah belajar Alkitab 4 tahun. Kita sekolah belajar Alkitab 4 tahun. Setelah itu aku punya komentari 8.000 buku untuk belajar ekspositori dari setiap ayat-ayat. Sampai hari ini aku nggak ngerti perempuan. Oke. Alright. Oke. Jadi kamu nggak tahu lah intinya istri kamu tuh sebetulnya pengen apa? Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Your family itu tidak ada satupun yang tahu. Maybe they know, but no one ever told me. I would do anything to see my kids again. Oke, pernah nggak dia misalnya keluarga istrinya ini pernah nggak dikirim contoh minta uang kah atau apakah, ada nggak? Aku di close loop, that's why I'm a single fighter gitu. Aku di close loop sama the grandparents of my kids, gitu. And itu yang sad sih maksudnya. Padahal aku tahu sesuai hukum, dasar-dasar hukumnya, karena aku di sana selama mungkin 4-6 bulan aku cari lawyer-lawyer yang gratis, aku belajar family law dari pertama sampai terakhir, karena aku nggak bisa bayar konsultasi sejam $400, 4 juta, aku nggak ada pada saat itu, dan aku jadi belajar sendiri, jadi aku tahu dan nafsirkan hukum itu kayak belajar Alkitab, gitu. Jadi satu ayat ini nyambung sama ayat ini, satu ayat ini, dan itu tergantung tafsiran siapa yang menafsir dan seberapa lihainya dia untuk mempresent to the judge, begitu. Jadi your parents juga belum kontakkan sama ini ya, sama anak-anak? Kontakkan sama anak-anak? Ada, sama 3 tahun ini? Ada. Terus gimana anak-anak kamu?
I have no idea. Nggak, your parents nggak kasih tahu kamu. Hmm? Why? Are you in a good relationship with your father? In a way, right now we're still figuring things out. Okay. Tapi before it was okay. Jadi aku kan mengajukan pengunduran diri harus ke my dad gitu. We've talked a lot and there's something that we don't see eye to eye. Dan ini semua karena kasus istri kamu dan anak-anak kamu mulainya. Mulainya iya. Alright. Okay. Jadi kemarin kasus ayah kamu viral apa yang dikatakan itu kamu know nothing about it of course. I know from the news. Ya, of course in the news. Maksudnya kamu tidak ada pribadi behind the scene know anything. Behind the scene I know everything. Itu bercandaan dia sama Ustadz Yusuf Mansur, sama Gus Mitfa. It's sebenarnya itu isu yang digoreng. Isu digoreng menurut kamu, bukan penistaan agama. Ketika itu terjadi, saatnya lagi saat apa? Pokoknya lagi ada saat penentuan penting terjadi, makanya isu itu diangkat. Oke. Gitu. Tapi kenapa ke your father ya? Maksudnya? Jadi ada oknum-oknum tertentu yang kurang suka bahwa papa mendukung adik aku yang ada di merah mencalonkan. Begitu. I see. So it's politics juga. Politics. That's why I say everything is politics. Church is politics. Ya di Indonesia apalagi, you know, religion, agama dipakai untuk berpolitik. But it's interesting ya, you said ya, religion is politics ya. Padahal kita tahu bahwa sebetulnya mestinya gereja itu tidak boleh ada politiknya, ya kan? Nah, ketika ayah kamu masuk viral nih beritanya kemarin, kamu tahu bahwa kamu juga terseret loh, yang di Zoom. Kamu berbicara tersebut. Itu terjadinya itu sebelum kasus tersebut kan, Zoom itu? Itu 2020 dan udah itu lama sekali berarti. Udah lama sekali dan itu bukan buat aku pribadi, itu buat gereja yang di situ karena gereja itu fokusnya penginjilan pada saat Covid. Okay. Nah, jadi aku waktu itu digerakkan betul-betul untuk saudara memberi kepada gereja ini dan orang permasalahin, wah ini gara-gara sebelum jam 2 katanya dia mau ke Paris ngambil euro apa-apa. Pokoknya all those stuff lah. Nah, for me like even with my dad being viral dan sebagainya, ya aku ngerti gitu bahwa di Indonesia yang paling seksi itu adalah agama, seks, sama narkoba. Really? Oke. Benar nggak? Dan saya nggak setuju ketika Ibu Grace misalnya bilang religion itu harus bebas dari politik. Politik adalah sesuatu yang terstruktur, sesuatu yang direncanakan. Konspirasi dan politik itu bedanya cuma beda semantik kalau menurut aku. Nah kayak misalnya kayak gini, kita punya tata gereja, ini kan sebenarnya politik. Beberapa orang berkumpul, apa yang kita harus lakukan for the greater good. Cuma ini kan bedanya antara aristokrasi, oligarki, atau demikian. Tetapi kalau ini benar-benar kita lakukan dengan pure intention, pure heart, bukan untuk cari uang, bukan untuk cari apa. Ya, teman-teman sudah lihat ya videonya. Jadi ada beberapa hal yang cukup lucu. Yang pertama dia bilang dia sudah tidak menjadi pendeta, tapi entah kenapa dia masih pakai seragam pendeta, teman-teman. Ya ini masih nampak kolarnya. Ya kita lihat walaupun tertutup jaket, tapi ini kan nampak ini seragam kependetaan, ada kolarnya nih teman-teman. Ada putihnya ini ya. Ini namanya kolar. Ya kolar kalau nggak salah ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat Geren bercerita tentang kehidupannya dan ini cukup mengejutkan. Kenapa saya bilang cukup mengejutkan? Ada pengakuan jujur dari Geren Lumondong bahwa walaupun dia sangat ngerti tentang yang namanya Alkitab, Bible, ya, sangat luar biasa di mimbar, apalagi kalau khotbahnya tuh berapi-api, luar biasa pengikutnya banyak, ya sedikit-dikit bahasa roh kan gitu, bahasa roh dia. Tetapi dia tidak mengerti istrinya sama sekali. Sampai sekarang dia tidak mengerti apa yang diinginkan istrinya. Dan ini cukup mengejutkan teman-teman. Kenapa saya bilang mengejutkan? Karena ternyata, ya, catat ini teman-teman. Catat. Yang mengejutkan adalah ternyata Roh Kudus yang selama ini membimbing Geren Lumondong, yang selama ini menuntun Geren Lumondong, membuat Geren Lumondong begitu pede mengatakan, jangan lupa transfer sebelum jam 2 siang, karena diperintahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus berbicara dengan intens dengan Geren, bahkan sampai spesifik menyuruh transfer sebelum jam 2, dan Geren juga pernah mengatakan bahwa Roh Kudus menggunakan sepatunya. Ya, sepatu ajaib Geren Lumondong. Mengatakan bahwa Roh Kudus menggunakan sepatunya untuk memulihkan orang-orang. Berbondong-bondong orang datang memegang bahkan sampai mencium sepatunya. Selama ini Geren Lumondong selalu mengatakan bahwa hubungan dia dengan Roh Kudus sangat dekat. Hubungan dia dengan Tuhan sangat dekat.
dia sangat sering mendengarkan suara-suara Tuhan, suara-suara Roh Kudus. Cuman yang jadi pertanyaan, kalau memang itu suara Roh Kudus, kalau memang Geren Lumondong itu sangat dekat dengan Tuhan, kenapa Tuhannya itu tidak membimbing Geren agar bisa mengerti istrinya, agar kehidupan keluarganya bisa utuh, bisa bagus? Kan nggak mungkin Roh Kudus membiarkan hambanya, ya, hambanya ini keluarganya hancur. Kan nggak mungkin, teman-teman, kalau memang itu Roh Kudus. Sekali lagi ya, kalau memang itu Roh Kudus. Tapi saya curiga bahwa yang membimbing Geren Lumondong selama ini bukanlah Roh Kudus. Karena cuman muncul, cuman ngomong kalau membahas uang. Kalau tentang uang muncul dia, teman-teman. Suara Roh Kudusnya muncul kalau bahas uang-uang aja. Tapi kalau masalah keluarga, ya masalah yang beginian, ini hilang. Kemana Roh Kudusnya? Kan gitu. Aneh sekali. Apalagi kita tahu Geren ini kan anak dari Gilbert Lumondong, seorang pendeta besar yang di mimbar itu selalu menjelaskan bagaimana menjadi orang yang benar, bagaimana berkelakuan, bagaimana memperlakukan orang lain. Begitu juga dengan Geren, selalu ngomongnya tentang bagaimana memperlakukan istri kita, keluarga kita, anak kita, memperlakukan orang lain. Tapi ternyata istrinya sendiri sampai ribut dengan dia. Nah, ini cukup membagongkan. Oke, mungkin di sini ada Unirifa, kita akan tanya pendapat Unirifa ya sebagai wanita, dan sebenarnya di Islam dan Kristen seperti apa, ya, karena Unirifa memang spesialis itu, dan mungkin ada saran dari Unirifa buat saudara kita, Geren Lumondong ya. Oke, silakan Unirifa. Assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat AMC, sahabat Unirifa, dan sahabatnya Julius, sama aja ya. Teman-teman, topik yang sangat menarik karena intensnya saya dalam minggu ini membahas tentang pernikahan, perceraian, dan juga poligami. By the way, saya adalah orang yang memang mengkaji itu saat sekarang ini, membandingkan antara bagaimana treatment di agama Kristen dan treatment di agama Islam, memberikan solusi terkait polemik yang terjadi di ranah sosial kita yang tak terhindarkan. Apa yang tidak terhindarkan adalah adanya sosial, adanya kontak, baik kontak fisik ya, kontak jasmani dengan sesama manusia, dan juga adanya pertikaian, dan kemudian adanya pertemuan dan juga perpisahan. Ini natur, terjadi, realitas konkret. Anda, saya mengalami berpisah, bertemu, bertengkar, berteman. Ini adalah natur kita. Mungkin tepatnya bukan natur. Ini adalah sunatullah. Karena kodrat kita sebagai manusia yang memang bukan robot. Ada pendapat yang berbeda, berpisah. Ada slack, ada clash, ada pertikaian, akhirnya berpisah. Maka di dalam Islam, Tuhan yang menciptakan kita tentu mengerti psikologi, sosial, jasmani, dan antropologi. Ilmu antropologi Tuhan tentu tahu. Maka dalam Islam itu make sense ketika Tuhan memberikan Nabi, mengutus Nabi dengan timeline yang berbeda, dengan syariat yang berbeda. Kenapa? Karena syariat Tuhan mesti relevan dengan realitas konkret yang dihadapi oleh manusia. Buktinya, kalau kita bicara tentang di zaman Adam, saat sekarang ini kalau diimplementasikan sangat-sangat luar biasa tercela yang dilakukan oleh Adam dan keturunannya. Apa itu? Adam mengizinkan anaknya menikah dengan anaknya. Kecuali umat Kristen punya data kalau anak Adam menikah dengan anak manusia lain. Nah, gagal ada manusia pertama. Maka pada zaman dulu itu tidak bisa dikatakan melanggar aturan moralitas. Karena segala sesuatu yang belum ada larangannya itu hukumnya boleh. Yang belum ada larangannya itu hukumnya boleh. Maka Al-Quran itu ada sesuatu yang mutlak haram dan eksplisit dituliskan. Ada yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Islam itu punya hukum wajib, makruh, sunat, dan juga mubah. Maka kemudian terkait tentang perceraian, terkait tentang poligami, terkait tentang pernikahan, hukumnya dinamis. Loh, kok bisa? Nah, ini dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukum bukan untuk memperberat seperti Kristen. Dalam iman Kristen, Tuhan kasih hukum Taurat. Kalau satu tak terjalankan, terkutuklah semuanya kalian. Maka perlu Tuhan untuk mati menebusnya.
Ini doktrin. Doktrin dalam kitab Ibrani kalau tidak salah pasal 9 mengatakan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Walaupun itu dibantah oleh kandungan kitab mereka yang ada perempuan yang diampuni oleh Yesus tanpa darah. Yang ingin saya bawa poinnya dari apa yang saya jabarkan adalah dalam Islam setiap syariat mengandung solusi. Setiap syariat mengandung manfaat. Di Kristen bagaimana? Apakah di Kristen pengajaran Yesus menjadi solusi atau justru menjadi masalah lebih besar dalam kehidupan manusianya? Contoh, di Islam, ketika Islam perintahkan, ini perintah, mukmin terbaik adalah yang paling baik kepada istrinya. Maka ketika perintah ini hadir, tidak dijalankan sama Julius, dosa dia. Karena dia melanggar perintah Allah. Lalu kemudian kata Allah, tundukkan pandanganmu. Artinya kau jangan lihat yang bukan hakmu. Dilarang. Ada perintah, ada larangan. Kau tak ikuti perintah, kau berdosa. Kau langgar larangan, kau berdosa. Tapi kalau tidak ada larangan, tidak ada perintah, maka hukumnya mubah. Boleh. Contoh ngupil. Ada nggak anjuran ngupil? Nggak ada. Ada nggak larangan ngupil? Nggak ada. Ngupil bisa jadi haram kalau kau tusuk hidungmu sampai ke otak, kau keluarkan otakmu, kau makan sampai kau mati. Haram hukumnya, bunuh diri. Jadi Islam itu hukumnya dinamis. Tergantung situasi kondisi. Kita bahas pernikahan. Saya sudah bahas ini kemarin di Komal. Saya angkat tema esensi pernikahan. Nikah itu bisa jadi haram kalau kau nikah sesama jenis. Nikah itu bisa jadi haram kalau kau menikah rencana untuk mengambil harta orang yatim, anak yatim. Atau untuk menyiksa wanita itu. Haram. Karena apa? Hadis ahad yang kuat karena dibawakan oleh Umar ibnu Khattab. Innama a'malu biniat. Artinya amalan itu tergantung pada niat. Niatmu baik, insya Allah jadi pahala. Niatmu buruk, insya Allah jadi dosa. Tak ada niat, bisa jadi sia-sia. Inilah Islam. Make sense, relevan, logik. Jadi kau dapat apa yang kau upayakan. Niatmu menikah karena kau ingin beribadah kepada Allah. Maka pernikahan seumur hidupmu itu ibadah. Jadi ketika kau menikah dalam Islam, menikahmu untuk ibadah menjadi ibadah menjadi pahala bagimu, dan begitu juga perceraian. Perceraian bisa menjadi wajib. Kalau ada seorang wanita dapat suami pencabul, pemerkosa, minum khamar, mau menjual istrinya, maka wajib kau bercerai. Kenapa? Tidak ada ketundukan kepada kemaksiatan. Tidak boleh kau zolimi dirimu. Kewajibanmu tidak boleh kau jolim kepada dirimu. Itu artinya kau wajib, bisa kau jadi wajib bercerai. Bahkan berdosa kalau kau bertahan. Apa yang menjadi asbab kau berdosa? Kau zolim terhadap dirimu. Kezoliman pasti mendapatkan dosa. Jadi kemudian perceraian bisa menjadi haram kalau perceraian ini tidak ada alasannya. Tidak mencium bau surga orang yang meminta bercerai tanpa ada alasan. Perceraian bisa menjadi sunnah, bisa menjadi dapat pahala. Ketika kau bercerai ternyata menjadi maslahat antara kau keduanya. Ketika perceraian menjadi makruh, lebih baik jangan bercerai ketimbang bercerai. Wallahu a'lam bishawab. Tergantung kepada situasi kondisi. Inilah relevannya hukum Islam. Dan dalilnya semuanya ada. Aturannya ada. Apakah Rasulullah pernah hendak menceraikan istrinya? Ada. Lalu Allah turun membela istrinya. Ada yang baik terhadap istrimu. Apakah boleh bercerai? Boleh. Boleh bercerai walaupun perceraian dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena kita di awal memilih untuk menikah dengan pasangan kita. Ternyata ketika kita yang memilih, kita yang mengingkari. Tetapi ketika kita menikah, mudaratnya lebih banyak. Kau tahu kau akan lebih banyak berdosa. Kau tahu kau akan lebih banyak berbuat zalim. Maka kau meminta kepada Allah ridho. Ya Allah, hamba ingin berpisah. Ternyata hamba tak bisa menjadi istri atau suami yang baik. Ini terjadi pada sahabat. Sahabat wanita baginda Rasulullah Muhammad. Dalil-dalil khulu. Di mana beliau memiliki suami yang wajahnya tak ganteng, jelek sekali. Beliau berkata kepada Rasulullah, aku takut. Aku hanya merendahkan beliau, orang yang harus kuhormati. Kata Rasulullah, kembalikan maharnya. Boleh dalam Islam. Allah berikan solusi setiap permasalahan. Bukan menggampang-gampangkan cerai. Makanya Allah katakan tak mencium bau surga orang yang bercerai tanpa ada alasan. Artinya apa? Laki-laki dayus, wanita nusus itu hanya akan bertengkar di dunia dan akhirat. Lebih baik bercerai.
Kalau kalian merasa nusus, kalian merasa dayu, satu sama lain lebih baik berpisah. Tapi dalam iman Kristen, setahu saya sebagai pembelajar Kristologi, pembelajar Bible, dalam Efesus pasal 5 nomor 22 sampai 23, izin share screen host ya. Mari kita perhatikan. Efesus pasal 5 nomor 22, angkat host. Jul, angkat Jul. Nah, perhatikan, loh kok diturunkan. Kita baca teman-teman bersama. Ini adalah dalil Kristen. Bagaimana istri itu harus bersikap. Ini eksplisit tertulis. Teksnya ada, konteksnya pun ada. Teksnya ada, konteksnya kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Mari kita baca teksnya. Hai istri-istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh bla 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 bla. Artinya apa? Tidak ada di sini pengecualian. Ya. Seorang istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Loh, kok bisa? Ya bisa. Buktinya ada. Turunkan Jul. Artinya teman-teman, kalau kita perhatikan, oh bisa aku turunkan. Oh bisa aku naikkan. Aku ternyata host. Jadi teman-teman bisa tahu. Bahkan ada satu dalil ya yang mengatakan akan segala sesuatu itu ada nih. Tunduk patuh akan segala sesuatu ya. Nih, kita tunjukkan dalil kitab suci. Saya tidak mentafsir, saya tidak berhak mentafsir ya. Saya tidak boleh mentafsir kitab orang Kristen. Saya hanya membacakan teks, biarkan mereka menjelaskan konteks karena kebiasaan mereka itu menafsir kitab suci mereka. Dalam kitab mereka, kita bisa menemukan di banyak ayat istri itu di bawah suami. Dalam Islam memang arijalu qawwamuna 'alan nisa. Perhatikan bahasa Al-Qur'an. Arijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin. Pemimpin maksudnya bukan berarti menjadi budak perempuannya. Makanya ada hak perempuan juga di dalam iman Islam. Kristen gimana? Tunduk patuh akan segala sesuatu. Nah, kemudian apakah di Kristen boleh bercerai? Tidak boleh. Mana datanya? Saya ambil yang Katolisitas saja. Kenapa saya ambil Katolisitas? Saya tunjukkan teman-teman, kita cepat-cepat singkat padat, nggak usah bertele-tele ya. Lanjut aja teman-teman, kalau nggak percaya cross check aja nanti ini ya. Kita perhatikan di sini Kristen tidak boleh bercerai. Nah ini dia. Secara prinsip Gereja Katolik tidak memperbolehkan perceraian dari perkawinan yang sah. Karena perintah dari Kristus yang menuliskan, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh cerai. Tidak boleh bercerai. Jadi kita tanya, bagaimana nanti ketika punya suami tukang kawin, tukang tusbol, tukang zina, tukang fitnah, tukang cabul, perampok, koruptor, boleh nggak cerai? Nggak boleh. Pikul salib. Jadi ada tidak solusi dari Yesus ketika dia mendatangi bumi memberikan pengajaran? Adakah solusi dari Yesus untuk perempuan-perempuan yang dihajar suaminya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Solusinya apa? Ada solusi. Maaf saya lupa. Ada solusinya. Pikul salib. Kenapa? Di iman Kristen, orang Kristen nggak boleh ngeluh. Karena dalam 2 Petrus pasal kedua nomor 18, penderitaan itu adalah kasih karunia. Dalilnya mana? Saya tunjukkan. Dalam 2 Petrus pasal 2 nomor 18, salah. Bukan 2 Petrus, 1 Petrus, salah, sorry ya. Jadi teman-teman baca 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Bahwa di situ perikopnya adalah kesakitan Yesus sebagai suri tauladan. Mohon maaf, Uniripa ini benerasi pakai data. Nggak bisa. Sudah terbiasa aku pakai data ya. Jadi aku nggak mau kalau kayak kiamat, kayak penipu-penipu Kristen apologet itu yang cuma bicara menyimpulkan tapi tidak bawa data. Nah,
Mari kita lihat teman-teman, ini dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Kita buka semuanya aja ya, karena di sini ada ayat yang harus kita baca sebelumnya, di ayat ke-17-nya. Oh sorry, di ayat ke-19 ya. Ini penegasan dari iman Kristiani, alasan kenapa para hamba-hamba itu istri-istri harus tunduk patuh kepada suami, hamba harus tunduk patuh kepada majikan, istri harus tunduk patuh kepada suami. Kenapa? Karena iman Kristiani ini pro kepada para penjahat. Bukti mereka pro kepada penjahat. Di sini justru yang dinasehati orang yang tersiksa. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak dia harus tanggung. Artinya di sini umat Kristiani diajarkan untuk menderita pikul salib seperti Tuhan mereka, padahal Tuhannya katanya menebus mereka. Di ayat ke-18-nya itu tertulis, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Di sini Yesus mengajarkan untuk hamba, para TKW-TKW itu ya, para mereka-mereka yang bekerja di bawah tekanan menjadi hamba, mereka harus tunduk patuh dengan ketakutan. Bayangkan saudara-saudara, mereka diajarkan ketakutan. Wah, kayak pendeta aku. Diajarkan ketakutan dan tidak boleh membantah, tidak boleh demo, tidak boleh teriak, aku ndak mau. Tidak boleh. Karena apa? Menurut iman Kristiani, penderitaan adalah kasih karunia. Maka saya selalu meneriakkan, wahai umat Islam, kalau kalian ingin saudara kita menjalankan hukum Kristen, buatlah mereka menderita, karena menurut Yesus penderitaan adalah kasih karunia. Mari kita bantu supaya mereka menderita. Begitu. Itu tertulis. Jadi tunduklah kepada suami. Tanya sama mereka, hei kawan Kristen, suamimu berzina, suamimu berjudi, mabuk pulang kau ditampar, tanganmu patah keseleo, lehermu sengklek, matamu keluar, lidahmu terpotong, gigimu copot. Bolehkah kau minta cerai? Tanya itu. Tanya sama mereka. Apa jawaban mereka? Mereka bilang tidak boleh. Bahkan mereka menghujat agama Islam. Mereka menuduh Islam adalah agama kawin cerai. Padahal Islam itu punya parameter. Bayangkan di Kristen. Hei saudariku, kalau kau ingin menikah lagi, kau diceraikan lakimu, kau tunggu dia mati. Tunggu dia mati dulu. Begitu di Kristen doktrinnya. Makanya ngeri kawan. Kalau kita jadi Kristen, dapat laki kayak Rudi Yohanes. Ya kan? Pulang-pulang mabok, tepak, copot gigi 2. Apa yang harus dilakukan? Pikul salib, pikul salib, pikul salib. Karena penderitaan adalah kasih karunia Tuhan. Hah? Ini dia. Ini yang tidak ada dalam Islam. Tidak ada ketundukan kepada maksiat. Jihad fisabilillah justru berkata yang benar di hadapan pemimpin. Kalau laki kau salah, wahai wanita muslimah, katakan salah. Itu jihad fisabilillah. Wahai suamiku, Allah tidak menghalalkan kamu minum khamar. Berhenti, sayang. Tepak. Tinggal kau. Tinggal kau. Gitu dalam Islam. Boleh. Oke. Tapi gini Uni. Ini kan kasusnya sudah terjadi ya. Mau dikomplain juga nggak mungkin lagi, sudah terjadi. Walaupun tadi di Geren ngomongnya kan itu belum cerai ya. Tetapi saya agak bingungnya, ini ada beberapa komentar. Ya, ada beberapa komentar ini yang komen tuh nampaknya orang-orang Kristen ya. Di sini ditulis, terima kasih Ki Grace, podcast ini tidak dijadikan media pembenaran semata. Narasumber blunder, jawabannya ya. Dikatakan blunder. Seringkali kita ngeblame seseorang, podcast ini luar biasa memberkati menurut aku, tapi satu kalimat yang buat aku bangga banget. Ki Grace bilang, I will pray personally for you. Tutam. Cara bicara Ibu Grace lebih rendah hati dibandingkan Bapak Pendeta yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Miris lihat keluarga Pendeta Gilbert Lumondong ini. Seiring dengan waktu semakin terkuak. Buah-buah keluarga pendeta terkenal ini.
Menarik untuk dikasih tempat juga ex-istrinya untuk mengemukakan sisi lain dari masalah ini. Satu hal yang saya yakini bahwa dalam hal spiritual dan agama, hampir mustahil orang sakit membantu orang lain menjadi sehat. Pemimpin agama harus menyelesaikan pergumulan dirinya sendiri sebelum membantu orang lain. Ya, kalian bisa baca nih teman-teman, ini semua mengatakan bahwa si Geren ini ya, itu memalukan untuk menjadi seorang pendeta. Mudah-mudahan Pak Geren Lumondong tetap kuat menjalani situasi ini ya. Ini agak penting ya. Nih. Dari jawaban-jawaban Geren itu kelihatan kurang dewasa, butuh belajar lebih banyak lagi dalam kerendahan hati dan kebijaksanaan. Si anak menunjukkan kualitas bapak. Setuju? Kelincahan mulut tidak berbanding lurus dengan kerohanian. Kalau belum selesai dengan dirimu, jangan menyelesaikan orang lain. Grace lebih berpengetahuan dan rendah hati. Di sini Grace ya, itu habis dihujat dan Grace pula. Geren ya, Geren dihujat, sedangkan yang punya podcast yaitu Grace Tahir itu ngomong gini. Dia tulis ya, keluarga Lumondong sudah dikenal di kalangan umat Kristen, terutama pendeta Gilbert Lumondong dan anaknya Geren Lumondong. Di episode ini, Geren bakal cerita soal perceraiannya yang bikin dia susah ketemu anak-anaknya. Nggak cuma itu, dia juga akan bahas isu viral tentang dirinya dan ayahnya dan gaya hidup ya. Jadi saya nggak tahu apakah sudah resmi cerai atau tidak. Tapi yang pasti ada surat dari pihak pengadilan yang membuat si Geren ini tidak boleh mendekati anak dan istrinya. Dan itu cukup membagongkan. Dan saya setuju dengan komentar-komentar, bagaimana mungkin Anda mendoakan orang lain, sementara Anda sendiri belum beres. Sering kan, Geren itu disuruh mendoakan keluarga yang lagi ribut. Ada keluarga lagi berantem sama istri, dia disuruh doakan supaya keluarga ini dipulihkan. Ya, pendeta sering mendoakan orang supaya pulih. Bagaimana mungkin dia mendoakan keluarga orang bisa pulih, sementara dia sendiri nggak pulih? Bagaimana mungkin menolong orang lain, sementara kamu sendiri nggak selamat? Kan begitu. Harus diri sendiri dulu selamat. Dan ini membagongkan ya. Jadi pilihan dia untuk mundur, walaupun banyak isu kalau dia dipaksa mundur. Nah itu pilihan yang tepat. Dan buat Geren Lumondong, saran saya, kalau memang agama tersebut tidak punya solusi, dan kamu lihat bahwa agama tersebut tidak sesuai dengan kemanusiaan, bahwa apa yang diperintahkan, tuntunannya nggak ada, ya udah nggak ada tuntunan, terus nggak ada solusi. Mending tinggalkan, cari Tuhan yang memberikan solusi kepada ciptaannya. Karena nggak mungkin Tuhan menciptakan kita, tapi nggak kasih panduan dan nggak ngasih solusi. Itu yang teman-teman harus garis bawahi. Ya, nggak mungkin Tuhan kasih cobaan yang melebihi kapasitas kita. Nggak mungkin Tuhan kasih kita cobaan yang kita nggak sanggup pikul, dan terbukti nggak sanggup. Nah, jadi buat Geren, bertobatlah. Ya, ini saran dari saya, bertobatlah, belajarlah. Ya, belajarlah untuk mengenal Tuhan yang benar. Ya. Mungkin dari Uniriva ada tambahan untuk pendeta Geren, saudara kita ini. Ya sedih juga sih nasib si Geren. Mau cerai dihujat di Kristen, nggak cerai juga nggak diterima bininya lagi mungkin ya, nggak tahu ya kan. Ya udahlah mau aja apa lagi coba. Gini loh Pak Pendeta Geren, udah bukan pendeta lagi dia kan. Di Kristen dihujat. Jadi pendeta gagal. Jadi suami gagal. Tapi percaya Yesus menebus. Dikatanya di surga nanti selamat, tapi di dunia berantakan. Di Islam itu agama salam, damai. Aslam damai, syariatnya membuat kedamaian di dunia. Kalau dijalankan dengan betul-betul ya syariat Islam itu mendamaikan di dunia dan juga mendamaikan di akhirat. Jadi dalam Islam itu ya kalau ada yang bercerai memang alasannya jelas, nggak ada yang menghujat. Lihat situasi dan kondisi, tapi kalau perceraiannya nggak jelas ya banyak juga yang nggak suka. Gitu. Jadi nggak make sense sih. Kalau memang nggak bisa lagi bersama, dipaksakan, terus tiba-tiba saling baku hantam, nggak boleh bercerai. Ini Tuhan seolah-olah lagi nyatuin kucing sama anjing. Ya udahlah kalian nggak boleh cerai. Tapi tahu kalau mereka nggak bersama, ini Tuhan macam nggak tahu gitu apa yang akan terjadi sama Geren. Jadi Geren bukan apa-apa. Udahlah, Pak Pendeta udah gagal kan? Pendeta gagal, jadi suami gagal. Mana tahu jadi Muslim nggak gagal ya kan? Gitu. Ya mudah-mudahan lah bertobat aja lah lagi jadi Islam, balik ke fitrah. Aku cuma nyarankan aja loh ya, karena di Islam itu ada solusi setiap permasalahan. Tapi gitu aja sih. Aku nggak nyuruh mensiarkan Islam kepada orang yang beragama loh. Itu melanggar keputusan menteri ya. Tapi ya daripada di Kristen dihujat,
baik jadi Islam, diterima dengan kasih sayang. Tapi Ya, ini dengan saran. kelakuan yang Kalau baik loh. dengan saran. Gitu. Ya. Saran aja. Bertobat benar-benar. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Jadi ini saran, kalau Geren ingin belajar tentang Islam, mungkin bisa ajak Uniriva berdiskusi atau siapapun lah. Kita terbuka untuk diskusi. Toh Geren juga sering main di medsos kan. Dia tahu lah cara main di medsos seperti apa, masih muda. Ya itu aja sih saran dari kami. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak dan semoga ini didengar oleh Geren Lumondong. Makasih buat semuanya. Di akhir Yes. kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.